ketakutan itu sebenarnya memacu kita untuk jadi lebih baik gitu. Saya tuh selalu bersyukur kalau saya punya rasa takut, saya bersyukur kalau saya punya rasa insecure gitu. Bisa kita cover dengan oh ya udah deh, aku memang gak begitu cantik, tapi aku punya bakat. Deg-degan, aduh nanti kalau salah ngomong gimana ya? Kok aku deg-degan ya? Udah lama gak deg-degan. Aduh, gila, aku sangat menghargai momen ini nih sampai aku deg-degan. Tribuners, seperti yang kita ketahui ya, perempuan itu tuh seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Bahkan gak jarang tuh prestasi dan kerja keras perempuan itu dianggap biasa-biasa saja gitu ya Tribuners ya. Nah padahal tuh Tribuners ya, perempuan dan pria itu tuh sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama, bahwa mereka tuh memang berhak atau memang pantas untuk mengembangkan diri mereka seperti Tribuners. Nah untuk itu hari ini Tribuners ya, kita sudah kedatangan seorang perempuan muda yang tentu saja aktif dan juga berprestasi, yaitu Kak Cahaya, yang mungkin nanti nih kisah hidup dari Kak Cahaya sendiri bisa menginspirasi kita Tribuners ya untuk menjadi perempuan yang lebih aktif dan lebih berprestasi lagi dalam kehidupan kita. Oke, selamat sore menjelang malam mungkin ya. Sore Kak Cahaya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat lah sekarang ya. Halo Tribuners. Tribuners jangan salvo ya Tribuners sama Kak Cahaya ya. Oke, Kak Cahaya terkait dengan tema kita nih hari ini, khususnya perempuan dan juga prestasi gitu ya. Nah Kak Cahaya sendiri mungkin bisa ceritakan kepada Tribuners dan juga kepada saya terkait dengan latar belakang dan kesibukan dari Kak Cahaya sendiri selama ini. Latar belakang ya, apa ya latar belakangnya bingung juga. Kalau kesibukan sekarang sih biasanya karena udah menikah jadi mencoba menjadi istri yang baik gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang lain, karena memang dari dulu sebelum pandemi memang freelance MC juga ya, sama-sama kayak Kak Bella ya. Bidangnya suka ngomong gitu guys. Jadi bakatnya ngomong gitu ya. Bakatnya ngomong ya, freelance MC juga masih sekarang, sama ya kadang-kadang kalau misalnya karena dulu sempat banyak ikut kegiatan, punya cukup banyak teman, jadi kadang-kadang juga nge-review produk, kerja sama brand ambassador, produk-produk ya seperti itulah. Wah luar biasa. Berarti udah menikah ya Kak Cahaya? Udah menikah, udah sold. Iya udah sold, udah karet 2 ini ya, panggil satu lagi gitu. Oke, Kak Cahaya terkait dengan perempuan dan prestasi, di umur berapakah Kak Cahaya sendiri tuh akhirnya punya ide atau punya pemikiran bahwa perempuan itu tuh nggak harusnya menunggu pangeran berkuda putih datang gitu, tapi harusnya mengembangkan diri gitu. Gimana tuh Kak Cahaya? Mulai umur berapa kira-kira mau usia berapa ya? Mungkin kalau misalnya itu pas aku pindah ke Balikpapan kali ya. Soalnya aslinya kan saya bukan orang Balikpapan ya, Kak Bella ya, dulu dari kampung gitu. Jadi pada saat ke Balikpapan ternyata ternyata di Balikpapan kita bisa ikut ini, bisa ikut itu. Kemudian pada saat lulus sekolah, bahkan pas sekolah, wah ternyata aku bisa menghasilkan uang walaupun aku masih pelajar. Nah dari situ aku berpikir bahwasanya oh ternyata perempuan juga bisa kok seperti itu. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah kenal, mungkin memang cukup banyak ikut kegiatan sedari tahun 2011 itu kayak tiap tahun selalu ada prestasi baru. Agak ambis anaknya dulu guys gitu. Tapi ternyata keambisiusan dahulu kala itu ternyata membuahkan hasil di sekarang sih gitu. Yang berpuluh-puluh tahun dulu ikut ini ikut itu, oh ternyata sekarang kerasa ada dampaknya memang pas kita dewasa gitu. Wah, luar biasa banget. Mungkin bisa sedikit di-reveal nih Kak terkait dengan prestasi atau pengalaman Kakak sebelumnya tuh, gimana tuh? Pengalaman yang mana nih? Agak banyak, aku bingung kalau ditanya kayak gitu. Saking banyak kayak gitu. Jadi intinya gini kan Kak Bella ya, kalau saya tuh kan dari kampung ya, dari daerah Penajam tapi di pedalaman, yang mana pas itu sekolah negeri itu belum ada, makanya saya SMA pindah ke Balikpapan karena pas itu juga pengen masuk sekolah negeri. Apalagi kalau misalnya kita di daerah perkampungan ya, itu pikirannya konservatif, kalau misalnya negeri itu lebih bagus, gitu-gitu yang seperti itulah. Nah akhirnya saya pindah ke Balikpapan, sebenarnya pindah ke Balikpapan cuman pengen awalnya ya cuma pengen masuk ke sekolah yang lebih bagus, kemudian juga pengen ngerasain kota gitu kan, karena di daerah saya memang pas itu juga sangat terbatas gitu aksesnya. Bahkan saya dulu dari SD, SMP itu nggak pernah ikut apa-apa karena memang tidak ada wadahnya untuk melakukan apa-apa. Jadi kita cuma sekolah, palingan mainan ya masa-masa kecil dulu, tapi nggak selalu main handphone kayak zaman sekarang ya gitu. Kemudian pindah ke Balikpapan,
pada saat itu di Balikpapan itu baru pertama kali juga di saya SMK 2 ya, SMK 2 dekat sini guys. SMK 2 Balikpapan itu ada RSBI, jadi rintisan sekolah bertaraf internasional. Nggak expect juga bisa masuk ke kelas tersebut gitu, karena ya dari kampung gitu, nggak dulu ya, maksudnya dalam artian aduh mau ke kota, untung-untung bisa diterima. Ternyata pada saat seleksi saya berada di rank 1 gitu. Wow. Di rank 1 dan hah, ini kok bisa? Maksudnya saya sendiri juga nggak pernah expect seperti itu. Dan habis itu karena dulu saya dari kampung dan pindah ke kota, yang saya pikirkan adalah oh saya ke kota Balikpapan nih, saya harus pintar bahasa Inggris, saya harus jago komputer. Zaman dulu komputer itu ya teman-teman ya, zaman usia 2010-an yang bisa komputer tuh jarang ya, nggak kayak zaman sekarang ya, kecil kita udah main handphone gitu ya, bedakan guys. Jadi pada saat itu tuh kursus komputer, terus sama orang tua yang juga sebenarnya cukup ekonominya sangat cukup gitu, minta tolong dibelikan laptop dan segala macam seperti itu. Dan akhirnya karena memang punya motivasi yang besar, kemauan yang besar, ternyata memang membuahkan hasil gitu. Di Balikpapan juga alhamdulillahnya bisa mempertahankan peringkat 1 selama 3 tahun pada saat sekolah. Nah yang seperti itu, jadi habis itu ikutlah Paskibraka. Dari ikut Paskibraka, oh ternyata kalau ikut Paskibraka bisa jalan-jalan gratis ya gitu. Anak-anak kayak kita dulu kan pikirannya yang penting jalan ya, sederhana itu, betul. nggak pernah naik pesawat. Terus tuh wah aku bisa naik pesawat, jalan-jalan gratis dibiayain. Habis itu ikutlah aku lagi ikut Duta M3, jalan-jalan lagi ke Malang, ikut lagi Duta Wisata tambahnya aku banyak ke kota-kota di Indonesia yang nggak pernah aku kunjungi. Jadi setelah itu mungkin keambisiasan itu datang karena wah banyak banget yang aku dapatin nih, dapat teman iya, dapat akomodasi gratis iya, dapat tiket pesawat gratis iya, yang seperti itu. Dan akhirnya tambah lama ternyata lebih dewasa sih pemikirannya. Kalau dulu yang kita pikirkan pas masih muda, yang dipikirkan hanyalah keuntungan yang aku dapatkan kalau aku ikut kegiatan. Pas sudah besar, oh ternyata yang paling penting dari itu semua adalah relasi. Betul. Dan di masa depan kayak seperti sekarang, dan relasi itu benar-benar membantu kita untuk ya istilahnya kalau zaman sekarang ya supaya cuan guys. Kayak gitu. Wah luar biasa banget ya pengalaman Cahaya. Kak, terkait dengan perempuan dan prestasi ya, sebenarnya satu hal yang membuat saya cukup penasaran itu bagaimana sih pola pikir dari perempuan berprestasi terkait dengan sebenarnya perempuan tuh harus seperti apa sih merepresentasikan diri mereka ke masyarakat sehingga mereka secara pribadi nih bisa terus maju nih meskipun masyarakat bahkan terkadang orang-orang di sekitar mereka tuh memandang mereka tuh sebelah mata. Kayak gimana tuh Kak? Memang masih ya, teman-teman perempuan masih ada yang ngerasa inferior ya gitu sama laki-laki ya, bukan dalam artian perekonomian tapi sama laki-laki ya. Menurut aku kalau perempuan-perempuan zaman sekarang, apalagi sekarang zamannya sosial media ya, Bella, TikTok, Instagram, sudah banyak banget kampanye-kampanye tentang perempuan bisa kerja sampai usia berapapun, bisa kerja dan jadi ibu rumah tangga. Jadi menurutku kampanye-kampanye tersebut itu juga sudah banyak diterima sama perempuan-perempuan seluruh kalangan masyarakat, dan itu juga sangat membantu merubah pola pikir perempuan yang zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau misalnya dibilang perempuan nggak bisa apa-apa, sebenarnya sih kita juga bisa ngeliat orang tua kita ya. Dalam artian juga mungkin teman-teman di sini nggak semuanya orang tuanya atau ibunya adalah ibu rumah tangga, tapi juga pasti sambil usaha, sambil kerja, demi apa? Demi anak, demi kalian guys gitu. Nah, dalam hal yang seperti itu bukan hanya melihat harus kerja di kantor, memakai baju pakai jas cantik ya, seperti itu. Bahkan sekarang banyak pekerjaan juga semakin banyak ya Kak, YouTuber, konten kreator, kemudian bahkan kalau misalnya mau review kayak gitu juga sudah ada pekerjaannya. Jadi sebenarnya teman-teman sekarang untuk menghasilkan itu tidaklah sesulit dulu gitu. Bukan berarti sangat mudah, tidaklah sesulit dulu. Yang penting ya memang konsisten seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang perempuan ngerasa terbelakang, harusnya sih enggak ya, apalagi dengan kampanye-kampanye orang. Mungkin kalau insecure tapi kalau zaman sekarang teman-teman masih merasa perempuan nggak bisa apa-apa, menurut aku untuk zaman sekarang
harusnya tidak ada perempuan berpikiran seperti itu, tapi kalau insecure sekarang memang jadi yang lagi hits diomongin, apalagi tentang mental health ya gitu. Oke Kak, terkait dengan campaign ya, tadi Kakak sempat ngebahas campaign. Nah Tribuners seperti yang kita ketahui, Cahaya ini tuh juga merupakan bisa dikatakan seorang influencer lah seperti itu, yang sering sekali nih ya, sering sekali membagikan konten-konten yang bisa membangkitkan semangat anak-anak muda khususnya perempuan. Nah terkait dengan hal ini Kak, terkait dengan citra itu ya, vibes positif gitu tampilkan di media sosial. Nah Cahaya sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak aduh capek banget deh gitu kira-kira? Iya sebenarnya yang Bella katakan sekarang maksudnya saat ini aku juga sudah dalam artian dulu tuh kayak happy banget sharing apapun. Kalau sekarang tuh juga cukup malas ya, kalau misalnya ngeliat di Instagram saya itu post-fitan juga udah mulai jarang dan segala macam, karena sebenarnya teman-teman kita itu sama gitu ya. Walaupun kalau misalnya dibilang sama Bella saya cukup banyak prestasinya, tapi kita tuh juga sama, kita tuh punya punya dalam artian kita punya mood yang nanti turun, nanti naik lagi dan dan itu wajar gitu. Jadi sekarang juga lagi belajar supaya naikin mood dan bisa sharing lebih banyak lagi gitu. Luar biasa. Tribuners jujur nih ya, saya di depan Cahaya ini bener-bener kayak nggak Cahaya gitu, vibes itu positif gitu Tribuners ya. Apalagi tadi cerita Cahaya Sama soal Bella juga. gitu ya. Apalagi ketika Cahaya cerita soal pengalaman sebelumnya pindah dari daerah pedalaman itu ke sini, itu benar-benar memacu saya sih sebenarnya ya, membuat saya berpikir oh ya benar juga. Dan memang nampaknya dari cerita itu Cahaya ini memang memiliki pemikiran yang bisa dikatakan cukup maju seperti itu Naya. Nah, cuma pertanyaannya di sini adalah pernah nggak sih di fase itu kamu merasa ketakutan? Apalagi kan itu kan dari waktu pindah SMA ya, itu kan umurnya masih anak kecil banget bisa dikatakan seperti itu, ingusan gitu ya, bocah kencur gitu. Pernah nggak sih kamu memiliki ketakutan ketika saat itu gitu? Kalau takut pasti takut. Nah teman-teman kalau misalnya dari yang tadi saya ceritakan, ketakutan itu sebenarnya memacu kita untuk jadi lebih baik gitu. Saya tuh selalu bersyukur kalau saya punya rasa takut. Saya bersyukur kalau saya punya rasa insecure gitu. Karena apa? Karena saya tahu saya kurang gitu. Dan kalau kita tahu kita kurang, kita akan memacu diri kita supaya bisa jadi lebih baik gitu. Coba bayangkan ketika kita ada di posisi yang kayak oh ya udahlah katanya udah cukup lah, udahlah, dan akhirnya kita stuck kan. Maksudnya dalam artian ya udah misalnya kerjaan kita seperti kerjaan kita begini terus ya udahlah ini aja udahlah, dan akhirnya sampai tua kita tetap seperti ini. Sedangkan kalau misalnya kita punya sesuatu ke depan, otomatis itu bisa memacu diri, dan hal itu bisa didapatkan dari rasa kurang yang kita miliki. Yang penting jangan sampai jadi depresi ya, karena kurang juga nggak ada habisnya gitu. Dalam artian kekurangan yang bisa kita cover, bisa kita tutupi gitu, kekurangan yang bisa kita gunakan untuk menjadi sesuatu hal yang lebih baik gitu. Kalau misalnya kita ngomongin udah tentang body yang nggak bisa dibentuk ya, maka lebihkan di sisi yang lain seperti itu. Kan banyak perempuan juga yang ngerasa insecure di bidang misalnya ngerasa hidungnya pesek gitu, merasa tidak cantik, apalagi di sosial media penuh dengan wanita-wanita cantik, bohai dan segala macam. Terus tiba-tiba insecure karena tidak memiliki kecantikan yang seperti itu. Padahal Tuhan Maha Baik, masih kasih kalian nafas yang baik, masih kasih kalian tangan yang utuh. Karena kalau kita ngelihat orang-orang di luar sana kan masih banyak juga tuh yang lebih kurang gitu ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa kita cover dengan oh ya udah deh, aku memang gak begitu cantik tapi aku punya bakat misalnya kan, akhirnya aku bakatnya nari jadi bisa memberikan tarian yang lebih baik gitu, difokusin musik ataupun misalnya secara brain atau kepintaran kayak gitu. Berarti sekali lagi keterbatasan atau ketakutan yang kita miliki itu jangan sampai menjadi border batas gitu ya, untuk kita mengembangkan diri, tetapi justru bisa jadi alert sebenarnya ya, alarm buat kita bahwa memang oh kita tuh kurangnya di sini sehingga harus tingkatkan seperti itu. Nah terkait dengan ketakutan ya yang pernah kamu alami tentunya dalam hidup kamu, nah kira-kira Cahaya sendiri punya kiat-kiat khusus gak sih ketika misalnya ketakutan itu datang nih, gimana caranya supaya vibe positif itu kembali melingkupi kita lagi nih gitu? Betul, setuju. Mungkin kalau misalnya yang dirasakan sekarang sama seperti saya kan nge-MC dari tahun 2015 ya Bel, ya mungkin dari dulu awal-awal nge-MC tuh kayak
takut salah, pasti Bella juga ngerasain ya. Sekarang takut pun ngerasain, sebelum ini pun ngerasain. Maksudnya kayak takut salah, Iya. nanti kalau aku ngomong kayak gini orang itu bakal berpikiran Iya, apa betul, ya? betul. Aduh aku udah dikenal seperti ini, nanti misalnya nih kayak sekarang tuh MC-nya jadi naik banyak kemarin karena ikut Putri Indonesia. Betul. Aduh Putri Indonesia kok MC-nya gini. Nah, banyak ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kita. Betul. Saya yakin teman-teman juga banyak pasti yang overthinking. Tenang, kita sama guys. Saya juga sering overthinking. Tapi kalau misalnya kita overthinking, yang ditanyakan bagaimana cara kita mengendalikannya gitu kan. Kalau misalnya saya ada rasa ketakutan kayak gitu, langsung kayak, wah gila sih, gila gue takut. Ini berarti berarti ini menantang gitu. Iya, betul. Usahakan teman-teman adalah tipe-tipe orang penantang gitu, orang yang suka challenge yang baru gitu. Jadi kalau misalnya saya deg-degan, kadang-kadang saya masih deg-degan gitu di beberapa acara, apalagi misalnya lama nggak nge-MC, tiba-tiba nge-MC, ada pejabat-pejabat di depan, deg-degan, aduh nanti kalau salah ngomong gimana ya, kok aku deg-degan ya, udah lama nggak deg-degan, aduh gila aku sangat menghargai momen ini nih sampai aku deg-degan. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sampai ketakutan segala macam, dihadapin dan pasti semuanya akan lewat gitu. Entah itu hasilnya jadi sangat bagus atau hasilnya kurang bagus, itu semua akan ada dampaknya di kemudian hari. Jadi kalau misalnya hasilnya bagus, kita bakal happy ya. Yeay, akhirnya berhasil gitu, yeay bahagia gitu. Dan akhirnya lebih percaya diri untuk ngelakuinnya lagi. Betul. Tapi bagaimana kalau misalnya kita udah berani nih Kak, tapi kita gagal gitu. Kita malah jadinya jadi tambah insecure, baru tuh diomongin, kok kamu kayak gitu sih, kok kamu gini sih. Nah, yang seperti itu tambah buat jadi beban pikiran ya buat kita. Tapi teman-teman percayalah kalau misalnya kalian udah nyoba terus dalam artian kalian merasa gagal, ya nggak apa-apa, di situ kalian belajar, oh tadi kurangku seperti ini, oh iya aku gagal karena tadi aku kurangnya ini, oh aku kurang persiapan nih, oh mungkin karena aku ada jerawat nih makanya aku ngerasa jadi nggak pede. Nah kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dari performance kalian atau apapun yang kalian sedang lakukan, ya kita introspeksi kan, kita introspeksi dan akhirnya kita tahu gimana cara memperbaikinya. Sebenarnya saya pernah jadi orang yang sangat overconfident Bella, dan ini nggak bagus teman-teman. Oke, saya pernah. Jadi karena memang mungkin pada saat itu menang terus gitu ya. Saya pernah ikut kegiatan yang dalam beberapa kali juara terus. Ternyata apa yang terjadi kepada saya ketika saya mengikuti satu kejuaraan lagi, satu kompetisi lagi, saya menjadi orang yang overconfidence dan itu tidak bagus. Tidak baiknya apa? Karena saya ngerasa yang lain itu kecil dan itu adalah proses pendewasaan diri saya juga gitu. Dan jadi teman-teman jangan sampai teman-teman jadi karakter saya itu Cahaya usia 19 tahun pada saat itu yang terlalu percaya diri, padahal kita itu masih kecil gitu. Maksudnya teman-teman bagus kalau teman-teman gagal, teman-teman punya suatu hal, teman-teman itu jadi kayak oh iya gagal kalau misalnya kalau saya yang sekarang ya, oh iya gagal, itu habis itu aku ngerasa oh ini teguran Tuhan, bahwasanya nggak semua itu selalu berjalan sesuai keinginan kita. Itu membuat kita jadi lebih dekat dengan Tuhan gitu, yang seperti itu sih. Jadi selalu ada hal yang positif yang kita dapatkan dari suatu hal yang kita ikuti gitu. Wah, luar biasa banget Cahaya ya. Tribuners, kita berdua ini umurnya sama gitu ya, tapi saya ngeliat Cahaya ini seperti sisi lain dari hidup saya. Oh tidak begitu. Sangat motivasi sekali. Terima kasih banget Cahaya buat segala macam cerita dan pengalaman yang kamu sampaikan, dan intinya adalah bahwa jangan sampai ketakutan itu membuat kita jadi tidak maju seperti itu ya. Dan jangan sampai justru karena kemenangan atau segala pencapaian yang kita dapat itu malah jadi barrier buat kita untuk mengembangkan diri. Jangan sampai overconfidence tadi, dan juga jangan sampai jadi orang yang penakut. Jadi setiap kesempatan apapun yang ada diambil aja. Terima kasih banyak Cahaya untuk semua pengalaman dan cerita yang udah kamu bagikan ke saya dan juga Tribuners. Dan Tribuners, demikian Obsesif kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Obsesif berikutnya, karena tentu saja kita akan menghadirkan berbagai narasumber yang tentu saja inspiratif dan juga pasti mendatangkan berbagai hal, pemikiran baru dan insight baru buat kita. Untuk itu Tribuners, saya Bella Evangelista dan juga Cahaya Nur Hikmah pamit undur diri dulu dan sampai jumpa. Bye.